Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadar Pahlawi pada kesempatan yang baik ini. Tentu sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Partai Umat. Kita ketahui bersama Partai Umat didirikan oleh Amin Rais atau Profesor Dr. Amin Rais, di mana beliau merupakan salah seorang pendiri dari Partai Amanat Nasional. Artinya ini cukup unik ya. Padahal yang mendirikan Partai Amanat Nasional itu adalah Amin Rais, kan tapi beliau sendiri yang keluar dari partai tersebut. Tentunya ini merupakan suatu masalah, dan setelah keluar dari Partai Amanat Nasional, Amin Rais mendirikan Partai Umat yang sayang sekali tidak lolos ikut pada pemilu tahun 2024. Saya akan bacakan judulnya, saya kutip dari inilah.com dengan judul "Akui tahu soal penjagalan Partai Umat, ex-komisioner KPU, arahan dari pusat." Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Hadar Nafis Gumai mengakui memang benar ada upaya menyingkirkan Partai Umat dari pemilu 2024. Kabar ini tidak mengejutkan bagi Hadar sebab ia sudah mendapat informasi yang menyebut ada arahan dari pusat untuk melakukan penjagalan terhadap salah satu partai politik atau parpol. Tentu saya kecewa dan prihatin dan juga kesal, marah juga lah. Kok ini bisa terjadi seperti ini, dan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Dan itu saya dengar diarahkan dan diminta dari pusat. Nah, saya kira ini harus ditindaklanjuti, kata Hadar saat dihubungi inilah.com. Selasa 13 Desember 2022. Ditegaskannya, informasi tersebut bukan bualan belaka. Hadar meyakini betul ada upaya sistematis untuk menjegal parpol besutan Amin Rais itu. Maka ia memandang perlu ada pendalaman lebih lanjut untuk menguak praktik curang ini. Kami mendengar bahwa ini diperintahkan, disengaja gitu. Teman-teman KPU daerah di lapangan itu ya, kan saya mendengar saja ya, semua butuh bukti. Mereka semua tertekan sekali. Makanya ada dua kelompok besar, kelompok penakut mengikuti arahan dan tekanan. Itu ada kelompok kecil pemberani di lapangan itu kemudian bersuara, sambungnya. Pendalaman soal praktik curang ini diperlukan agar bisa menjaga kredibilitas dan akuntabilitas KPU di mata masyarakat. Sebab jika tidak dibuat terbuka, publik akan selalu memandang negatif terhadap apapun yang KPU lakukan. Kalau tidak diusut, orang saya kira akan tidak percaya. Dan ancamannya adalah tidak percaya dengan apa yang dikerjakan KPU. Tidak percaya dengan hasil pemilu. Ya rusak kita kalau seperti ini. Oleh karena itu, ini harus dibenahi, dibongkar di sekarang juga. Lanjut Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid itu. Senada dengan Amin Rais, dalam video yang beredar, Hadar juga meminta agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit. Yang penting bagaimana ini proses verifikasi ini dilakukan secara jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ini dibiarkan seperti ini, saya akan sulit membayangkan apa jadinya negeri kita kalau nanti kemudian kita semua tidak percaya. Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais, menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi yang valid terkait partai politik atau parpol yang lolos dan dapat mengikuti pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh KPU besok, Rabu 14/12/2022. Video ini kami buat setelah kami mendapat informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Jelas Amin dalam sebuah video yang diterima inilah.com pada Selasa 13 Desember 2022. Ia juga merasa bahwa keputusan KPU terhadap hal ini sangat bias dan penuh kejanggalan. Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar,
Partai Umat di single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Terang Amin Rais. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Hadar Gumai pada berita ini adalah perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan oleh publik termasuk KPU itu sendiri. Tapi sebelumnya sekedar informasi bahwa Hadar Nafis Gumai ini merupakan komisioner KPU pada periode 2012-2017. Artinya beliau diangkat pada masa pemerintahan SBY dan berakhir pada masa pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama. Hadar Gumai ini termasuk tokoh yang heran terhadap pelaporan curi start kampanye Anies Baswedan, di mana beliau sendiri kurang sepakat dengan pelapor mengingat pada saat ini KPU belum mengeluarkan aturan terkait dengan kampanye itu sendiri. Terlepas dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa tentunya Hadar Nafis Gumai dalam menyampaikan statement, tentu beliau tidak asal sembarang ngomong, tidak asal sembarang menyampaikan data lempar ke publik tanpa didasari oleh bukti-bukti yang kuat. Seperti yang beliau sampaikan bahwa di KPU itu sendiri terdapat dua kubu, ada kubu yang berani melawan dan itu merupakan merupakan kelompok besar di internal KPU itu sendiri. Ada kelompok kecil, sebagian kelompok kecil yang ada di lapangan yang tegak lurus yang tidak menginginkan kecurangan terjadi di internal KPU itu sendiri. Dan kelompok kecil inilah yang memberikan informasi dan kelompok kecil yang ada di lapangan inilah yang memberikan informasi kepada Hadar Nafis Gumai bahwa ada upaya untuk menjegal keikutsertaan Partai Umat pada pemilu 2024 yang akan datang. Tentunya terkait informasi yang beredar ini, KPU harus memberikan klarifikasi, harus mampu meyakinkan kepada publik bahwa informasi ini tidak benar. Sebab kalau sampai ini dipercaya oleh publik, maka KPU akan mendapat distrust, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Artinya kalau kepercayaan dari publik tidak didapat oleh KPU, hasil dari pekerjaan KPU itu pun tidak akan mendapat legitimasi dari publik. Oleh karena itu, KPU dengan beserta tim harus segera memberikan jawaban terkait isu yang dilontarkan oleh Hadar Nafis Gumai ini. Sebab kalau itu adalah berita bohong, ya harus segera ditindaklanjuti sebab akan merusak kepercayaan publik terhadap KPU itu sendiri. Tapi kalau ini benar, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana semua orang berhak untuk memilih dan berhak juga untuk dipilih, berhak untuk ikut kontestasi pada pemilu 2024, berhak juga untuk tidak ikut kontestasi. Tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kondisi ini isu ini sangat bias sangat sensitif, lebih-lebih partai dan sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh KPU akan keikutsertaan dari Partai Umat itu sendiri. Kita ketahui bersama sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, biasanya partai baru itu tidak terlalu memberikan ancaman bagi partai-partai yang sudah lama ada, kecuali Demokrat di tahun 2000 pada pemilu 2004 merupakan satu-satunya Demokrat merupakan satu-satunya partai baru yang kadernya menang pada Pilpres di 2004 lalu pada saat bermusuhan atau berlawanan dengan Megawati Soekarno Putri pada saat itu. Tapi setelah itu di pemilu 2009, terus 2014 sampai 2019, partai-partai baru itu belum mampu menunjukkan taringnya,
akan eksistensinya ketika mengikuti pelaksanaan pemilu di 2024. Mungkinkah ini kekhawatiran dari salah satu partai yang akan ikut kontestasi akan khawatir untuk tergerus suaranya, mengingat Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang mendirikan salah satu tokoh yang mendirikan partai yang ada pada saat ini, ya. Mungkinkah itu adalah suatu kekhawatiran, jangan-jangan di mana partai tersebut sangat didekatkan dengan Muhammadiyah, dan seandainya Muhammadiyah Partai Umat ikut dalam kontestasi di pemilu 2024, maka suara-suara dari Muhammadiyah anggota Muhammadiyah itu akan beralih kepada Partai Umat. Sekali lagi, KPU terkait isu ini harus segera memberikan klarifikasi, harus meyakinkan kepada publik bahwa isu itu tidak benar. Tidak lolosnya Partai Umat bukan karena pesanan dari kelompok tertentu, bukan pesanan dari lawan politik, akan tapi murni memang Partai Umat tidak lolos disebabkan karena tidak lulus administrasi maupun tidak lolos pada verifikasi faktual, sehingga partai ini dinyatakan tidak layak untuk mengikuti pemilu di 2024. Ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.